Pada sore hari ini, yaitu Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah dengan Sekolah Sasaran Kampus Mengajar Angkatan 3. Jadi, saya mulai saja dengan membuka pertemuan kita dengan slide. Saya akan share-kan screen. Oke, Bu. Apakah cukup jelas terlihat, Bapak Ibu? Jelas, Bu. Cukup jelas, Bu. Ya, jadi Forum Komunikasi dan Koordinasi bersama Sekolah Sasaran Kampus Mengajar 3 SMPN 2 Bandar Pasir Mandoge oleh mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan Ketiga Eti Hayati dan Elina Tobing. Jadi sebelum nanti Eti atau Elina akan memaparkan presentasinya, maka izinkan saya untuk menjelaskan dulu bahwa saya sering mendengar bahwa Eti dan Elina adalah mahasiswa PPL. Sebenarnya mirip tapi tak sama ya Bapak Ibu, karena ini adalah program dari Kementerian Pendidikan, yaitu namanya program Kampus Merdeka. Dari program Kampus Merdeka ada banyak sub-program lagi, yaitu Kampus Mengajar. Nah, Kampus Mengajar ini adalah se-Indonesia mahasiswa-mahasiswa yang diseleksi kemudian ditempatkan di sekolah-sekolah sasaran yang dipilih oleh panitia kampus mengajar. Dan mahasiswa-mahasiswa ini bukan harus dari pendidikan, tapi dari berbagai jurusan, berbagai program studi, dan kebetulan Eti dan Elina itu berasal dari kampus Unpri Medan. Nah, jadi kalau disebut mahasiswa PPL, sepertinya kurang tepat. Mungkin kita mencoba untuk mengubah mahasiswa kampus mengajar, angkatan ketiga. Tapi memang untuk di SMP 2 ini, baru ini pertama sekali ada penempatan di kampus mengajar angkatan 3 di SMPN 2. Mungkin kalau kampus mengajar angkatan 1 dan 2, lebih banyak fokusnya ke SD, tapi saya lihat di angkatan ketiga ini sudah ada SMP. Jadi baiklah Eti dan Elina, silahkan salah satu untuk mempresentasikan. Saya jadi operator slide aja dulu ya. Mulai, Bu. Ya, silakan. Oke, selamat sore semuanya. Ya, selamat sore. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di sini melakukan Zoom. Yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, diwakilkan dengan Ibu Dewi Siswanti, merupakan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Terima kasih Ibu sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya. Dan yang saya hormati Ibu dosen pembimbing lapangan saya, Ibu Homi, terima kasih Ibu untuk waktunya hari ini. Dan guru pamong saya, Pak Stopingi, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Langsung aja, tema kita hari ini adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi bersama Sekolah SMP Negeri 2 Bandar Pasir Mandoge. Tujuan dari ini adalah sebagai umpan balik dari program yang sedang kami laksanakan sekarang, yaitu Kampus Mengajar Angkatan 3. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri, nama saya Eti Hayati, dan Elina Tobing sebagai penyaji di sini. Masuk Bu ke bagian observasi. Ini dulu, ya. Coba dibacakan dulu. Tujuan Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah. 1. Mahasiswa semakin mengenal kepala sekolah dengan guru di sekolah penugasan. 2. Mahasiswa memaparkan hasil observasi awal sekolah. 3. Mahasiswa memaparkan kegiatan yang sudah dilakukan selama bulan Maret 2022. 4. Mahasiswa mempresentasikan program yang akan dilakukan selama di penugasan. 5. Diskusi dengan pihak sekolah terkait program kolaborasi yang dapat dilakukan bersama baik tingkat kelas atau sekolah. Selanjutnya dipersilakan Elina. Saya Elina Tobing akan memaparkan observasi sekolah penempatan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf jika jaringan saya kurang bagus.
Saya memaparkan observasi sekolah penempatan. Pada hari Senin 7 Maret 2022, kami melakukan penerjunan ke sekolah penempatan bersama dengan Ibu DPL kami, Ibu Homi Sinaga, melakukan observasi penempatan tugas di SMP Negeri 2 Bandar Pasir Mandoge, sekaligus memastikan tempat tinggal kami yang bertempat di rumah sekolah. Setelah itu kami berkoordinasi dengan kepala sekolah dan serah terima tugas kampus mahasiswa kampus mengajar angkatan 3, dan kemudian setelah itu kami berkunjung ke kantor kepala desa untuk menyampaikan maksud kedatangan kami ke Desa Silau Jawa, yaitu untuk menjalankan tugas meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 2 Bandar Pasir Mandoge. Kami juga meminta izin dan bekerja sama kepada kepala desa selama melakukan penugasan di tempat yang dituju. Nah, kegiatan yang sudah kami lakukan selama penugasan di bulan Maret, yang pertama itu adalah membantu pengajaran di dalam kelas, di mana kami membantu pengajaran di dalam kelas yang tidak ada gurunya. Misalnya gurunya izin tidak dapat hadir, jadi kami sebagai mahasiswa kampus mengajar yang menggantikan mata pelajaran tersebut. Yang kedua itu membantu administrasi sekolah. Yang telah kami lakukan itu adalah membantu tata usaha dalam menyusun dan memilah-milah soal dan lembar jawaban ujian, membantu mengeprint berbagai file, dan membantu juga membersihkan dan merapikan kantor tata usaha dan gudangnya. Setelah itu juga merapikan perpustakaan. Yang ketiga, membuat pohon literasi dan numerasi yang telah kami buat di kelas 7 dan di kelas 8. Kami hanya membuat di 2 kelas. Selanjutnya, program yang akan kami laksanakan setelah libur Lebaran 2 minggu ini, yaitu di dalam program literasi kami akan mengaktifkan jadwal rutin siswa ke perpustakaan, karena telah kami observasi tidak ada jadwal rutin untuk ke perpustakaan. Yang kedua, kegiatan di kelas lomba storytelling. Yang ketiga, membuat program donasi buku. Dan membuat program donasi buku yang akan kami share di media sosial. Selanjutnya, di program numerasi yang akan kami laksanakan, yang pertama itu membuat pengukur tinggi badan di tembok, misalnya berlatar menara atau gedung atau jerapah. Yang kedua, membuat kegiatan di kelas pengukuran tinggi badan, lalu membuat rekapitulasi dan pemetaan ke dalam tabel. Selanjutnya. Baik, Elina, ini nanti saya akan lanjutkan untuk menyampaikan program dari kampus mengajar. Selanjutnya kita masuk dulu. Ada lagi yang mau Elina sampaikan terkait program dari literasi dan numerasi? Cukup? Cukup, Bu. Oke, baik Ibu Desi dan Pak Sofini, saya akan lanjutkan dengan program kampus mengajar. Jadi hari Selasa kemarin, seluruh DPL se-Indonesia melakukan rapat koordinasi dengan panitia. Di sana disampaikan bahwa ada pembagian kelompok-kelompok sekolah. Jadi mereka, panitia pusat sudah membuat daftar-daftar sekolah, dibagi menjadi 3 kelompok. Saya juga kurang tahu apa dasar pembagian kelompok tersebut, tapi yang pasti kelompok pertama adalah programnya rencananya hanya cukup literasi dan numerasi. Untuk kelompok 2, selain literasi dan numerasi, juga harus membuat strategi pembelajaran kreatif melalui peta modul. Nanti mahasiswa kampus mengajar akan membuat strategi pembelajaran kreatif melalui peta modul. Nah, untuk ini kami DPL juga masih banyak yang belum memahami apa itu peta modul, tetapi barusan tadi saya lihat bahwa panitia sudah memberikan link atau share
sharing mengenai contoh bagaimana membuat strategi pembelajaran kreatif melalui peta modul yang nanti bisa diterapkan di SMPN 2 Bandar Pasir Mandoge. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengisi need assessment sekolah sasaran dari kampus mengajar yang ketiga. Need assessment sekolah ini adalah mengisi Google Form, sudah disediakan oleh panitia kampus mengajar. Kalau saya melihat isiannya, kemarin Eti dan Elina sudah mencoba mengisi dan bertanya kepada Ibu Kepala Sekolah. Kalau melihat isiannya, seperti observasi menyeluruh mengenai sekolah sasaran. Dimulai dari diminta nama, nomor telepon dari PIC sekolah, kepala sekolah, kemudian di PIC Dinas Pendidikan, lingkungan sekolah minta difoto, lingkungan tempat tinggal minta difoto, prestasi kepala sekolah, berapa jumlah siswa per rombongan belajar, dan lain-lain. Itu jadi keseluruhan mengenai sekolah itu diminta diisi oleh Eti dan Elina ke dalam form need assessment sekolah sasaran. Mereka sudah mulai membuat, tetapi belum selesai karena ada salah satunya adalah kegiatan kita sore hari ini, forum komunikasi dengan sekolah. Nanti rekaman saya ini pada akhir pertanyaan uploadlah videonya. Jadi memang kegiatan ini harus kita buat supaya nanti di poin terakhir itu kita bisa mengisi need assessment sekolah tadi dan bisa diselesaikan. Saya kira untuk program-program yang dibuat oleh Eti dan Elina mengenai literasi dan numerasi, kemudian saya sangat berharap itu bisa direalisasikan. Kalau bisa pun ditambah untuk kegiatan-kegiatan numerasinya di sekolah. Apalagi ini sudah SMP ya. Kalau SD gampang banget bikin programnya karena ada banyak kegiatan untuk anak SD yang bisa kita lakukan, misalnya bikin alat peraga, bikin media belajar, mengajak anak bermain sambil bernyanyi, itu banyak sekali. Tapi kalau SMP kita tentu sudah harus setingkat lebih tinggi daripada SD. Itu yang saya sangat harapkan dari Eti dan Elina. Sebenarnya kalian tuh harus lebih aktif. Ya, jadi tidak bersikap reaktif. Reaktif maksudnya gini, kalau nanti disuruh baru dikerjakan. Sebenarnya jangan gitu juga. Ya, karena kalian sudah mahasiswa. Saya sangat-sangat berharap sampai bulan April, udah 1,5 bulan kalian ada di sana. Tapi sejujurnya saya sendiri kurang melihat progres dari kalian. Kalian kurang menjemput bola istilahnya, kalau saya tangkap. Ya, contoh, strategi pembelajaran kreatif ini melalui peta modul ini, sebenarnya ini dilakukan setelah kalian mengerjakan AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Dari bulan 3 itu diharapkan sebenarnya sudah selesai, yaitu melakukan pretest kepada siswa kelas 8. Tidak harus semua, tetapi kemarin kendala kalian adalah tidak bisa menginstal aplikasi. Benar, Bu dan Pak Sopingin, bahwa asesmen kompetensi minimum adalah untuk mengukur kompetensi dari siswa kelas 8 dengan menggunakan aplikasi. Jadi aplikasi tersebut memang harus diinstal terlebih dahulu di laptop. Memang itu kendalanya, dan ini berulang kali memang DPL selalu mempertanyakan gimana ini mahasiswa kami nggak punya jaringan. Nah, saya memang bisa memahami jika memang masalah jaringan menjadi kesulitan. Harus diinstal dulu di laptop, setelah itu baru mereka bisa mendownload, ada 2 aplikasi, satu untuk guru, satu untuk siswa di Android. Tapi pertama sekali harus di laptop dulu. Nah, setelah itu nanti baru bisa dikoneksikan secara offline. Jadi nanti siswa melakukan kayak ujian lah ya, asesmennya, itu tidak perlu terkoneksi internet karena sudah di-downloadkan di laptop. Tapi masalahnya untuk menginstal aplikasi itu tidak pernah berhasil, Eti dan Elina. Saya sendiri kurang tahu seberapa gigihnya kalian berdua melakukan mencoba terus ya. Tapi kemarin kalian melaporkan bahwa baru berhasil. Ya, kalau itu tidak dilakukan, sekolah
SMPN 2 masuk di dalam kelompok kedua. Tadi kan saya cerita ada 3 kelompok. Jadi kelompok 1 hanya literasi numerasi, kelompok 2 literasi numerasi, dan tambahannya adalah membuat strategi pembelajaran kreatif melalui peta modul. Nah, membuat peta modul ini harus melewati dulu AKM tadi. Jadi anak-anak di SS dulu, dikasih pretest dulu. Nanti di bulan 6, di bulan Juni akan dilakukan post-test. Jadi ada 2 kali, pretest dan post-test. Sehingga nanti dilihat perbandingannya antara pretest dengan post-test ini, apakah ada perubahan, apakah ada peningkatan. Itu yang mau diukur oleh pihak kementerian. Saya kira memang salah satu tujuan dari kampus mengajar ini adalah membantu pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita untuk benar-benar melihat langsung ke lapangan. Saya kira itu salah satu tujuan dari mereka. Ya, karena mungkin selama ini ada banyak jenjang ya, tahapan mungkin ya Pak Sopingin dengan Bu Dewi, saya kurang tahu juga bagaimana alur komunikasi sekolah dengan kementerian. Tapi kayaknya yang saya tangkap adalah dengan ditempatkannya mahasiswa di lapangan, di sekolah sasaran, mereka bisa mengcapture informasi mengenai sekolah tersebut seluas-luasnya. Ya, jadi sehingga mungkin mereka punya satu tujuan target di masa depan, saya juga kurang tahu. Tapi itulah yang dimintakan kepada mahasiswa untuk melakukan need assessment sekolah dan membuat strategi pembelajaran kreatif melalui peta modul. Kalau dikatakan Eti dan Elina, Bu, kami bukan orang pendidikan, kami nggak ngerti gimana bikin strategi pembelajaran kreatif, gimana membuat peta modul. Saya kira kalian coba kembali dulu mengulangi menonton YouTube waktu kalian pembekalan. Ya, nanti saya akan sharekan link yang diberikan panitia kepada dosen pembimbing lapangan. Mereka barusan tadi membagikan link untuk contoh membuat peta modul. Saya nggak tahu apakah peta modul ini waktu pembekalan sudah diberikan atau belum. Kalau belum, mungkin bisa kita lihat dari link yang akan nanti saya berikan kepada kalian. Dan ini tentunya juga harus berkoordinasi dengan pihak sekolah. Kita tidak bisa terlepas dari pihak sekolah karena kalian di sana adalah bekerja sama dan membantu pihak sekolah untuk meningkatkan literasi dan numerasi dari adik-adik kita di sana. Itu kalian diminta untuk berdampak katanya. Ya, moto dari kampus mengajar apa? Berdampak ya kan, berkegiatan dan berdampak. Tapi kalau kalian di sana hanya reaktif, disuruh kerjakan, memang itu sama dengan PPL. Ya namanya dia praktek kerja lapangan. Pokoknya apa yang diinstruksikan sekolah, ya itu aja. Mereka tidak memberikan ide-ide, mereka tidak memberikan inovasi. Nggak ada itu anak PPL. Kalian berbeda. Makanya kalian itu digabungkan dari banyak jurusan, dari banyak program studi. Bahkan yang dari kesehatan pun ada ditempatkan di sekolah-sekolah. Lah manalah ngerti orang kesehatan mengenai RPP lah kurikulum, nggak ngerti dia itu. Ya, tetapi apa yang bisa diberikan oleh mahasiswa kepada sekolah di mana dia ditempatkan? Makanya kalian sudah dilakukan pembekalan kalau nggak salah itu hampir 1 bulan. Ya, tonton kembali YouTube-nya. Searching sebanyak-banyaknya di Google. Ada banyak yang bisa kalian cari, kegiatan-kegiatan yang bisa kalian terapkan di sekolah untuk meningkatkan literasi numerasi dari anak-anak didik. Ya, contohnya seperti ini ya. Tadi malam ini kita cukup bersih tegang ya, saya ya Bu Dewi dengan Eti Elina tadi malam saya cukup agak gimana ya, saya tegaskan ke mereka. Sebenarnya ini di numerasi saya minta ada satu lagi ini kegiatan di kelas. Ya, tapi mereka bilang udahlah Bu, itu aja lah dulu Bu. Aduh, saya pikir daripada ribut sudahlah, ini dulu. Kalau ini bisa dikerjakan, nanti kita akan coba lihat apakah mencukupi waktu mereka sampai bulan 6 di sana kita tambahkan satu kegiatan. Karena kelas 7 dan kelas 8 kan belum ujian. Yang mau ujian adalah kelas 9. Ya, jadi saya kira di kelas 7 dan di kelas 8 bisalah dalam 1 hari atau 2 hari sekali kalian melakukan kegiatan di kelas. Ambil 1 jam aja nggak usah lama-lama, mungkin kalau misalnya nanti di matematika, coba mungkin koordinasi dengan guru matematika. Boleh nggak, Pak, Bu, kami masuk di jam ini sebentar untuk membuat kegiatan. Sederhana aja, ini contoh ya, contoh. Mengukur tinggi badan, misalnya kita chat lah atau kita bikin ukuran gitu. Jadi siswa itu nanti ukur tinggi badannya berapa setiap orang.
ya. Nanti direkap di papan tulis, ya. Saya di 150 Bu, centang, pakai turus ya, tahu turus kan, yang gini sampai 5 nanti dicoret gitu kan. Dari angka berapa paling rendah? 145 sampai ke berapa? Mungkin ada siswa yang tingginya 160 misalnya gitu. Nah, dari situ kalian bisa mengajak siswa kelas 7 ya. Nah, saya kira mereka masih belum familiar dengan tabel. Ajak mereka belajar bagaimana memetakan dari mulai mengukur tinggi badan, kemudian sampai mereka membuat rekapitulasi, kemudian buat tabel kan. Oh, berarti yang tinggi badan 145 1 orang, tinggi badan 150 5 orang. Nah, itu kan sudah mengajak mereka lebih semangat untuk belajar tabel, membuat tabel. Saya kurang tahu. Maaf ya Bu, Pak, saya nggak tahu membuat tabel ini materinya ada di kelas 7, 8, atau 9 karena saya nggak mengikuti kurikulum SMP. Tapi kira-kira begitu. Apakah itu nanti cocoknya di kelas 7 atau kelas 8? Saya kurang tahu. Tapi saya kira kalau kelas 9 harusnya sudah tahu membuat tabel. Kemudian saya bilang lagi gini, oke, setelah membuat tabel, ajak mereka juga dan mengajari mereka untuk membuat grafik. Ya kan? Memperkenalkan mereka bagaimana membuat grafik garis. Nah, karena ini kita mau melihat tergantung apakah mau grafik garis ataukah mau bikin grafik batang, diagram batang. Nah, dari sini data, tabel, grafik itu sangat membantu siswa untuk belajar matematika. Itu satu contoh. Kemudian saya bilang tadi malam contoh lain. Tanya, ini literasi dan numerasi digabung. Ya, saya bilang gini, coba buat kegiatan di kelas, ajak anak-anak, tanyain satu-satu, kamu cita-citanya mau jadi apa? Saya percaya di dalam satu kelas pasti ada yang cita-citanya sama. Misalnya mau jadi guru. Pasti ada yang lebih dari satu mau jadi guru. Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi apa. Tanya. Ya, jadi mereka juga sambil memikirkan mau apa ya gitu ya kan. Nah, mereka bisa diajar membuat tabel juga yang mau jadi guru berapa orang ya. Oke, jadi itulah dari saya menambahi dari paparan Eti dan Elina. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada Eti. Mungkin kita langsung saja ya ke Ibu Dewi ataupun Pak Sopingi untuk memberikan respon ataupun memberikan masukan lah Pak, Bu, kepada anak-anak kita ini. Ya, saya persilakan Ibu dan Bapak. Izin Bu, Bu dari Bu Dewi, izin dari DPL-nya dulu, dari guru pamongnya atau kepala sekolah dulu Bu? Bebas Pak, boleh yang mana, silakan aja Ibu atau Bapak boleh. Izin Bu Dewi ya, saya dulu ya Bu ya. Iya, Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu DPL Homi, ya, Ibu Homi Sinaga selaku DPL dari Ibu kita Eti dan Ibu kita Elina, ya, oke. Elina, Ibu Eti dan Elina. Sebelumnya begini Bu, dari pemaparan tadi saya baru paham apa tugas saya sebagai guru pamong gitu. Karena selama ini yang saya tahu mereka ini yang Ibu bilang tadi mahasiswa PPL gitu. Karena selama ini kalau aksinya itu apa ya yang dibuat nunggu arahan dulu gitu, karena selama kemarin itu sudah pernah saya beri waktu, karena kan semalam itu saya off Bu, jatuh selama 1-2 minggu nggak ke sekolah, jadi saya maksudnya kasih kesempatan kepada mahasiswa Merdeka Belajar ini untuk menggunakan kelas saya. Ketepatan saya juga guru matematika di situ. Nah, jadi saya perintahkan kepada mereka untuk memakai kelas saya. Apa yang kamu ingin buat di kelas itu silakan, nanti laporkan kepada saya seperti itu. Tinggal hanya kamu buat kegiatan-kegiatannya seperti itu. Sudah saya juga pernah kasih arahan kepada mereka di SMP ini sebenarnya Bu, kalau kita menguji, saya sendiri gini Bu, sepertinya kalau saya lihat ini sangat berpadu dengan program pemerintah guru penggerak gitu Bu. Karena saya sendiri juga sebagai calon guru penggerak Bu. Iya, Pak. Di sekolah itu gitu, calon guru penggerak. Jadi kayaknya saya rasa seiringan gitu dengan saya sebenarnya program ini yang mahasiswa Merdeka Mengajar ini dengan program guru penggerak seperti itu. Yang intinya
kegiatan ini menciptakan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Seperti itu mungkin. Ya, Jadi benar. kalau kegiatan-kegiatan yang Ibu utarakan tadi sepertinya sama sesuai dengan apa yang kami dapatkan dari program guru penggerak. Jadi kemarin itu juga sudah pernah saya sudah mengarahkan kepada mereka untuk membuat semacam numerasinya, karena saya bidangnya matematika, membuat semacam media yang menarik, yang mampu membuat siswa itu tertarik belajar. Saya sebenarnya tuh sudah memberikan clue kepada mereka membuat semacam permainan ular tangga, di mana di situ itu tentang bangun datar gitu. Jadi di dalam ular tangga itu nanti ada bangun datarnya, semacam clue-clue soal-soal. Kalau dia bisa menjawab langsung lanjut, kalau dia tidak bisa diam di tempat, dan kalau dia bisa menjawab misalkan hasilnya berapa, itu majunya langkahnya seperti itu. Sudah ada sebelum clue-cluenya atau teknis-teknisnya sudah saya apa juga kepada mereka. Mungkin belum terlaksana seperti itu mungkin. Jadi mungkin bisa jadi masukan ya kan kepada program yang disampaikan kepada Ibu tadi. Dan program-program yang Ibu sampaikan tadi juga sudah bagus. Itu memang pada materi kelas 7 Bu, tentang grafik gitu ya. Bisa juga gini. Bisa juga kepada mahasiswa Merdeka Belajar, selain yang disampaikan Bu tadi tentang tinggi badan, kehadiran siswa juga bisa, Bu. 1 bulan ke depan ini dibuat grafiknya. Benar, jadi kan selama ini di kelas itu saya lihat memang belum ada, hanya absen biasa yang mereka gunakan. Jadi bisa nanti Ibu buat di dalam bentuk di setiap kelas itu kayak papan grafik hasil dari misalnya 1 bulan itu grafik kehadirannya, berapa yang alfa, berapa yang izin, berapa yang sakit, berapa persen yang hadir. Nah, seperti itu bisa. Jadi mungkin siswa itu tertarik nanti juga untuk kita membuat ini enak ya, berarti belajar grafik itu ya, seperti itu. Benar. Jadi kehadiran mereka itu seperti itu. Mungkin itu sebagai tambahan program atau masukan kepada Bu Eti ya, atau Bu Erlina. Sorry, ya Bu Eti ya Bu Erlina. Boleh dicatat itu Eti. sebagai tambahan. Jadi kita bisa juga berkolaborasi, karena juga saya tujuan kami CGP itu tadi juga Merdeka Belajar, yang pembelajaran murid itu. Jadi mungkin programnya ini mungkin hampir sama, hanya saja di mahasiswanya itu sebagai mahasiswanya, saya gurunya gitu mungkin. Mungkin pas agak gitu seperti. Mungkin itu ya Bu Homi Sinaga ya. Iya Pak, terima kasih Pak Sofi. Jadi intinya jangan nunggu diperintah, tapi menjemput bola, pas yang Ibu bilang tadi. Oke. Jadi gini, kesannya nanti oh iya, ada mahasiswa kampus Merdeka, ada hal baru di sekolah saya, gitu mungkin ya Bu ya intinya. Harusnya begitu, berdampak ya Pak ke sekolah. Iya, berdampak, ibaratnya merasa ada perubahan baik kepada kepala sekolahnya, gurunya maupun siswanya. Oh, ada mahasiswa ini, kami kayaknya ada hal yang spesial kepada kami, begitu. Makanya kepada mahasiswa, berikan yang spesial di sekolah kita itu, baik kepada gurunya, siswanya, walaupun hal itu kecil gitu. Mungkin itu. Kepada Ibu Dewi mungkin ada tambahannya, dipersilakan Bu. Dari saya mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Sopingi. Silakan Ibu Dewi. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Bu Homi, selamat sore Pak Sopingi, dan selamat sore kepada Eti dan Elina. Pada kesempatan ini dari seperti yang telah kita jalani bersama selama 1,5 bulan ini dari program Merdeka Belajar ini ya, dari kampus Merdeka Belajar, hasil dari yang sudah saya lihat dari program kalian memang sudah benar kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu pengajaran di kelas membantu dalam guru-guru untuk masuk dalam pengajaran di kelas bila guru tidak hadir. Lalu bagian administrasi juga sudah dilakukan untuk pembantu bagian tendik untuk melakukan administrasi. Lalu juga ada program membuat literasi dan numerasi. Tapi ada beberapa hal yang masih saya lihat itu menjadi kekurangan dari mahasiswa di sini, yaitu kurang berdampak kepada program kesiswanya. Saya mengharapkan programnya itu benar-benar jelas, bisa diikuti siswa, bukan hanya
membantu program sekolah saja. Selama ini sekolah itu memang sudah ada programnya ya Bu. Iya. Dan saya lihat untuk Eti dan Elina juga sudah sangat-sangat membantu di sekolah kami dalam melaksanakan program-program itu, membantu kami guru-guru dalam melaksanakan itu. Tapi seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa program Merdeka Belajar ini harus memang benar-benar berdampak, yang benar-benar terkesan adalah program yang benar-benar itu sendiri dari Eti dan Elina yang buat. Seperti itu. Di sini yang kami lihat, beberapa hal yang dibuat Eti dan Elina itu memang benar-benar membantu sekolah, tapi kurang berdampak kepada siswanya itu. Gitu. Untuk itu harusnya untuk literasi dan numerasi kegiatannya ini kalau cuma untuk pengukuran tinggi badan dengan kegiatan rekapitulasi dan pemetaan tabel ini kayaknya seharusnya bagaimana mereka itu melakukannya bersama siswa dan siswa itu benar-benar membuatnya bersama mereka dan benar-benar terwujud, membuat benar-benar berdampak kepada siswa, benar-benar diingat siswa, seperti itu. Yang kami inginkan seperti itu. Kemudian ada kegiatan yang kami lihat, ini pun kurang komunikasi, jadi kami dari pihak sekolah sebenarnya sudah sering bertanya programnya apa lagi, apa yang harus kami bantu. Mereka, oh ini Bu, silakan kalau misalnya harus dilaksanakan, karena kita sama-sama punya tugas dan kewajiban. Bila mana bertabrakan, maka kita harus saling berdiskusi mana yang harus diduluankan. Seperti itu yang sering saya lakukan di sekolah, dan saya selalu persilahkan mereka bila memang itu lebih mendesak, mereka akan masuk ke kelas mana yang dibutuhkan. Lalu kekurangannya adalah ketika mereka Sudah kedengaran? Sudah, Bu. Oke. Ya, Ibu Dewi, kami persilahkan untuk menyampaikan lagi. Oke, terima kasih. Maaf tadi terpotong. Baiklah, jadi intinya pada kesempatan ini saya mewakili kepala sekolah itu meminta kepada Eti dan Elina untuk menjalankan programnya itu yang memang benar-benar berdampak, yang memang benar-benar bisa dirasakan siswa, dan apabila Eti dan Elina itu sudah selesai tugasnya di sekolah kami itu memang benar-benar dikenang, dan begitu juga kepada guru-guru yang ada di Sekolah SMP Negeri 2 Bandar Pasir Mandoge. Begitupun diharapkan Eti dan Elina dan kepada Bu Homi juga tidak segan-segan untuk selalu komunikasi kepada kami, mana yang kurang dan mana yang apa. Kami juga begitu mengharapkan perubahan yang besar dari program ini, agar nantinya sekolah kami juga benar-benar mendapatkan dampak yang benar-benar inovasi dari kegiatan program Merdeka Belajar ini untuk mengembangkan sekolah kami menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Dewi. Hilang lagi nih si Eti. Ya, memang Bu di sebenarnya agak sekolah susah sana di jaringan sekolah. sungguh luar biasa, Bu. Oh iya, ya. Iya. Karena kami di daerah kota tinggal, Bu. Karena kami melaju. Jadi agak lumayan jaringan bagus. Kalau di sana memang luar biasa, Bu, jaringan. Harus ambil posisi ya. Eti sudah bisa kedengaran lagi? Apakah sudah kedengaran lagi? Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi terima kasih Bu Dewi sudah menyampaikan masukannya. Jadi Eti dan Elina sudah dengar ya apa yang diharapkan oleh pihak sekolah. Jadi program yang sudah kalian susun mungkin sebaiknya kita rapikan lagi. Ya, kita rapikan, kita tambahin lagi. Khususnya ini 2 minggu ke depan sekolah akan libur. Ya, tadi pagi saya bilang, kalian libur kemana? Pulang. Oke, surat izin sudah masuk ke saya, Pak Sopingin. Jadi saya bilang selama libur, kalau itu bukan hari merah dari pemerintah, maka kalian tetap berkegiatan.
Kalau kalian mau pulang ke rumah, silahkan. Saya kasih izin juga dengan seizin kepala sekolah. Tetapi harus tetap berkegiatan karena Eti dan Elina, Bu, Pak, mereka memiliki laporan harian, logbook harian. Tiap hari itu mereka harus buat laporan, setiap hari. Ya, dan saya harus memeriksa setiap hari laporan mereka. Kemudian ada lagi laporan mingguan mereka. Jadi banyak laporan mereka ini sebenarnya. Nah, selama ini saya hanya mengecek, ya saya pastikan harus ada foto, ya setidaknya juga ada beberapa kali mereka take video. Jelas, Bu. Halo? Agak bergeser lah. Sudah kedengaran, Kak? Jelas, Bu. Kurang jelas. Udah, Bu. Oke, jaringan mungkin. Ya, jadi selama 2 minggu libur, kalian tetap harus berkegiatan. Untuk ini, kalian bertanya, Bu, kami ngapain? Sekolah kan libur, kami di Medan. Apa yang harus kami lakukan? Banyak. Jadi ini hari Kamis ya. Kamis. Masih ada waktu Jumat dan Sabtu. Tolonglah kalian koordinasi dan komunikasi dengan guru-guru sekolah, Bapak Ibu guru sekolah. Tanya, apa yang bisa kami bantu untuk Bapak dan Ibu mengajar di kelas? Misalkan, butuh bantuan membuat perangkat ajarkah? Perangkat ajar apa untuk materi apa? Barangkali guru-guru itu punya banyak ide, tapi tak sempat membuatnya. Ya, disitulah kalian letaknya membantu. Tanya Pak Sopingi, guru matematika, Pak, apakah perlu alat peraga seperti apa yang bisa kami kerjakan di Medan? Mumpung di Medan source itu besar. Cari karton, cari apa itu bisa dilakukan di Medan. Jadi bisa kami buat nanti alat peraga waktu kami ada liburan di Medan. Bukan liburan ya, hanya pindah kegiatan di Medan. Mungkin gitu ya tepatnya ya. Tanya guru bahasa Indonesia, tanya guru yang lain, tanya guru SBK. Ya, bikin keterampilan apa kita, Bu, Pak? Bikin pot bekas, bikin taman, bikin apa? Ngajarin anak-anak nanam sayuran, karena mungkin anak-anak taunya nanam sawit di sana. Kita aja tanam sayuran yang berbeda ya. Nggak lagi nanam pohon keras, tapi tanam sayuran gitu kan. Bikin palawija kecil-kecilan, atau bikin bunga-bungaan. Cobalah, tanyain guru-guru sekolah. Jadi itu Bu Dewi, mungkin saya minta bantu agar mereka bisa berkoordinasi dengan para guru, supaya mereka ada kegiatan di rumah. Jadi tidak hanya, pulang ke rumah, jalan-jalan. Enggak gitu ya, Eti Elena, saya nggak mau. Nanti saya nggak ACC ini laporan kalian kalau tidak ada kegiatan di rumah. Minimal dalam 1 hari itu 1 jam itu kalian sudah harus punya kegiatan. Ngapain? Apa progresnya? Mana yang nampak tambahannya? Udah selesai apa? Saya mau begitu. Jadi kita datang pun ke sekolah SMP 2 tidak sia-sia. Tidak jadi malah batu sandungan, tapi justru kita harus bermanfaat di sana. Ya, kita harus berdampak di sana. Ya, saya malu juga kalau sampai sekarang 1,5 bulan tuh dirasa kurang berdampak, saya yang malu. Ya, iya ya, apalah yang bisa kita lakukan ini untuk mensupport si Eti dan Elina untuk lebih aktif, untuk lebih inovatif. Ya, jangan bersungut-sungut, enggak boleh. Walaupun nanti ada tugas-tugas tambahan dari sekolah, misalnya diminta bantu untuk membuat soal, kenapa rupanya? Berapa lama rupanya mengetikkan soal itu? Enggak susah, Eti, Elina. Gampang itu. Kalian tuh udah terbiasa lah ketik mengetik. Jangan pernah bersungut-sungut ya, saya nggak mau. Ya, apa yang bisa kalian bantu? Yang satu datang, bisa bantu ini? Bisa. Yang satu datang, bisa bantu ini? Bisa. Tapi boleh nggak, Bu, Pak, nunggu ini dulu siap? Atau mana yang lebih urgent? Ini boleh nggak menunggu ini duluan dikerjakan, boleh nggak pending bentar Pak, Bu? Harus begitu komunikasinya. Ya, jadi kita benar-benar bisa membantu dengan cara yang baik. Jangan nanti dikasih tugas, aduh Bu, banyak kali kerjaan kami, harus begini. Nggak boleh itu. Ya, di mana etika kita selaku pendatang ke sana? Kalian diterima di sana dengan baik aja tuh udah syukur banget. Ya, sudah terbuka sekolah menerima kalian. Guru-guru di sana sudah bekerja sama dengan baik. Harus kalian syukuri itu. Jangan pernah berkeluh kesah. Kalian punya jam kerja, oke.
ya, sekolah selesai. Di luar itu, kalau masih ada tugas, kenapa enggak lah? Kalian enggak kemana-mana kok. Bukan bisa jalan-jalan ke mall atau berenang tiap hari, enggak kan? Kerjakan aja. Ya, di luar jam sekolah, kenapa rupanya? Yang penting nggak membuat kalian sakit. Yang penting tugas itu adalah tugas yang layak, memang sesuai dengan kegiatan sekolah. Sedangkan saya mendengar Eti aja pergi membantu seorang guru jalan-jalan ke perapat aja bisa kok. Perapat berapa jam itu? PP bisa membantu kan? Bisa. Apalagi jika diminta membantu untuk kegiatan sekolah. Jangan pernah menolak. Saya marah kalau menolak. Bisa ya dipahami ya, Eti Elina ya. Kalian jalan-jalan hari Minggu pergi ke Kisaran, nggak apa-apa. Memang boleh. Namanya waktu istirahat kalian mau pakai untuk jalan-jalan ke Kisaran bersama dengan murid, bersama dengan tetap boleh sekali. Ya. Tapi selama misalnya kalian tidak pergi kemana-mana, ada tugas yang mau diselesaikan, ya bantulah. Ya, ngapain juga kalian di kamar berkurung, bagusan pelan-pelan kalian kerjakan. Nggak bosan rasanya kalian di kamar aja. Kalau saya sih bosan, nggak bisa kalau nggak berkegiatan kalau saya. Ya, jadi hanya sedikitnya waktu kalian di sana. Bulan 6 udah selesai, nggak terasa itu Eti Elina. Apalagi ini libur 2 minggu. Ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jemput bola, tanya Pak Sopingi, Pak, bantu kami ya, apalagi mungkin ide lagi blank, apa kita buat ya Pak? Sharing, diskusi dengan Ibu Bahasa Indonesia, dengan Ibu guru lain. Kalau udah mentok Bapak Ibu guru dengan Bu Dewi, dengan Ibu Kepala Sekolah. Itu tempat kalian mengadu. Ya, boleh juga tanya saya. Bu, kalau begini ini gimana? Mungkin kalau kalian susah searching, googling segala macam, saya bisa bantu kok dari sini. Saya bisa bantu support, source, kasih link, segala macam. Bisa. Yang penting kalian mau mengerjakannya. Yang penting kalian mau belajar. Saya kasih link YouTube. Buka, tonton. Bukan malah diabaikan. Ya, saya kira itu saja pesan saya. Ya, minta maaf ya Eti Elina kalau saya sedikit keras kepada kalian. Kemudian ingat bahwa kalian itu anak gadis. Anak gadis harus punya etika dan sopan santun yang lebih lagi, apalagi kalian sudah mahasiswa. Bicara kepada orang yang lebih tua itu harus lebih baik, harus lebih sopan. Jaga. Kita harus tahu diri, kita bicara sama siapa. Jaga tutur kata kita. Ya, Eti, Elina. Kita nggak bisa sembarangan ngomong dengan Bu Dewi. Wah, jangan gara-gara mungkin deket terus suka-suka. Alah ibu ini. Nggak gitu juga. Ya, kita jaga sopan santun kita jaga ini mulut kita, ya, bicara yang baik, yang sopan, itu yang saya mau. Jadi menunjukkan kalian memang seorang mahasiswa, educate, ya, jangan karena apa ya, ibu ini baik kok, bapak itu baik kok, jadi suka-suka, tidak boleh. Tetap jaga, tetap tunjukkan kalian adalah mahasiswa yang beredukasi. Ya, saya itu saja. Nanti Eti Elina kalau ada hal-hal lain kita bahas di forum. Saya mau menanyakan mengenai program kampus mengajar, Bu. Iya, silakan. Bu Homi, maksud saya menanyakan ini program kampus mengajar itu kan ada mengisi need assessment sekolah sasaran itu. Iya. Kemudian membuat strategi pembelajaran kreatif melalui peta modul. Itu peta modul bidang studi, gitu, Bu. Itu dia, Bu, karena saya juga bukan orang pendidikan guru, saya juga baru mendengar istilah peta modul ini waktu rapat koordinasi DPL kemarin. Jadi saya belum buka memang seperti apa itu peta modul itu. Mungkin ini boleh juga Ibu kasih masukan, apakah per program studi atau berapa, saya juga kurang paham. Ada mungkin yang Ibu harapkan untuk dibuatkan di sekolah itu, boleh Bu, nanti kita diskusikan lebih lanjut, agar Eti dan Elina bisa nanti membuatkannya untuk sekolah. Karena saya sendiri juga kurang paham. Nama saya kan untuk 2 minggu ke depan ini bakal libur, jadi bisa dikerjakan mereka kalau memang peta modul bidang studi, itu bisa nanti mereka koordinasi kepada guru bidang studi yang ingin dibuatkan peta modulnya pada bab mana, pelajaran apa gitu. Dan dikasih tahu kalau bisa buatnya yang
kreatif, inovatif gitu, yang membuatnya kalau biasa peta modul yang biasa kan kita buatnya di karton, ini misalnya pakai alat selain karton yang lebih menarik yang membuat siswa itu tertarik gitu kalau menurut saya. Kemudian kalau misalnya bukan peta modul bidang studi itu peta modul apa gitu juga itu kan harus jelas juga biar kami juga yang di sekolah untuk mengawasi kinerja Eti dan Elina pun kami tahu bisa membantu juga bila mereka mendapatkan kesulitan bisa saling koordinasi, maksud saya seperti itu. Kemudian yang saya juga kurang paham di sini mengisi need assessment sekolah sasaran ini maksudnya apa itu ya Bu? Apa yang semalam diminta data-data itu? Benar. Sepertinya Eti Elina ada minta data-data ya. Boleh nanti Eti sama Elina sharekan link need assessment tersebut ke Bu Dewi untuk dilihat, ke Bu Kepala Sekolah juga untuk dilihat. Tapi biarkan mereka saja yang mengisi, Bu. Ya, karena itu yang diminta data-data. Tetap harus koordinasi memang dengan pihak sekolah. Jadi nanti tolong sharekan linknya ke Bu Dewi ya, Eti sama Elina ya. Nanti bisa dilihat Bu apa saja isian. Dan Eti Elina ini juga saya baru dapat tadi ada panduan untuk mengisi need assessment tersebut. Nanti saya akan kirimkan untuk panduannya. Itu Bu. Iya, Ada lagi Bu? Kalau misalnya tidak, kalau misalnya sudah jelas ini kami pun dari pihak sekolah tahu dari mana melangkah untuk membantu mereka gitu dan mengawasi kinerjanya seperti itu Bu. Iya, terima kasih Bu. Jadi 2 hari ini Eti Elina harus lebih aktif koordinasi dengan guru untuk mencari tahu dulu ya mengenai apa yang dibutuhkan seperti tadi Bu De bilang butuh alat peraga untuk nanti ke peta modul. Ya saya kira itu Bu. Mungkin mereka juga belum paham seperti apa peta modul itu karena saya juga belum paham ya. Belum pernah belajar mengenai peta modul. Jadi mungkin saja saya kira namanya modul ya Bu ya, berarti dari program studi. Kalau saya mikirnya memang gitu. Jadi nanti tiap program studi, yang mana yang mau dibuat dulu gitu ya kan Bu. Jadi selama 2 minggu ini bisa juga mereka mengerjakan itu di rumah. Ada lagi Bu pertanyaan Bu? Tidak ada Bu, itu saja. Iya Pak Sopingi ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Cukup Bu, cukup. Ya, baiklah dengan demikian kita akhiri saja kegiatan kita Forum Komunikasi Koordinasi dengan Sekolah. Terima kasih Ibu Dewi Tiswanti, terima kasih Pak Muhammad Sopingi, terima kasih Eti dan Hayati. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu untuk membahas perkembangan berikutnya. Terima kasih dan selamat sore, selamat menjelang berbuka puasa buat Bu Dewi dan Pak Sopingi. Terima kasih kembali Bu, selamat sore juga. Selamat sore Bu.